apa yang terjadi. Oh, oke, sorry ya, iklan ini lanjut. Ada jeda sebentar. Kenapa? Ternyata bukan orangnya ya, komputer juga grogi juga. Ya, boleh dilanjut. Proyek dengan usia ekonomis terbatas dengan asumsi struktur modal optimal dan komposisi pendanaan konstan. Contoh kasus sesuai dengan halaman 7.19 di modul. Suatu proyek dengan diketahui N tak terhingga dengan tarif pajak 25%, kas yang bersih OP tahun pertama itu senilai 3 miliar. Oh ya, maksudnya sorry diluruskan ya, ini itu maksudnya kas masuk bersih yang operasional tahun pertama ya, senilai 3 miliar, tingkatan per tahun diperkiraan 6% ya. Jika dibiayai dengan 100% modal sendiri, R atau KE di KEU sama dengan 14%. Investasi awal kita ketahui 40M, maka base cash NPV sama dengan kas masuk bersih tahun pertama dibagi biaya modal sendiri dikurangi tingkat persen yang diharapkan, terus menutup dikurangi investasi tahun ke-0. Kita masukkan ke rumus, kita dapat sekitar minus 2,5M ya. Base cash NPV itu ada negatif, itu ada minus ya. Proyek dibiayai dengan 100%, biaya modal sendiri itu dinilai tidak menguntungkan. Kenapa? Itu ada negatifnya ketemunya. Terus lanjut, jika utang permanen sama dengan 16 miliar KD diketahui di situ 12%, maka PV penggunaan utang P-nya pajak ya kali B utang permanen, terus kita masukin sama dengan 25% kali 16 miliar sama dengan di situ ketemunya 4M. Nah di situ EPV sama dengan base cash NPV ditambah PV ya. PV itu penggunaan utang, kita masukkan yang tadi min 2,M itu masukkan di 2,5 ya, sorry ya, 2,5 masukkan langsung ditambah 4M, tadi udah ketemu dengan hasil sekitar 1,5M. Dengan utang permanen 16M proyek tersebut profited dinyatakan menguntungkan ya. Contoh kasus untuk usia ekonomi N sama dengan terbatas halaman 7.20. Jika proyek dengan usia ekonomi diketahui N sama dengan 3 tahun ya, utang sebesar 300 juta diansur 3 tahun dengan sebesar anjuran pokok pinjaman sama, bunga dibayar 20%, untuk per tahunnya 12% ya maksudnya ya. Dengan tarif pajaknya kita ada 30%, maka PV penghematan pajak selama 3 tahun adalah, kita lihat di situ tabelnya penghitungan PV penghematan pajak karena penggunaan ya di halaman 720 udah ada di tabelnya, tinggal tahun pertama, kedua, ketiga itu udah dapat. Untuk tahun pertama utang pada awal tahun misalnya 300, kita bayar bunga sebesar 36, terus di situ ada penghematan pajaknya kita dapat 10,80 ya. Terus PV atau penghematan pajak di situ 9,6.
terus tahun kedua, ketiga itu udah ketahui, terus tinggal lihat. Tahun keduanya 200, terus bayar bunga 24, terus penghematan pajaknya 7,20 gitu. Terus PP dalam kurung penghematan pajaknya 5,74 ya. Tahun ketiga kita punya utang 100 juta, bunganya dengan 12%, terus penghematan pajaknya 3,60, terus PP penghematan pajaknya di situ 2,56. Itu jumlahnya antara tahun 1, 2, 3 itu penghematan pajak mungkin sekitar 17,96 di 94 ya, 17,4 gitu. Best cash NPV sama dengan 20 juta, maka EPV sama dengan 20 juta ditambah 17,94. Di situ ketemunya 3794. Untuk keterangannya, penghematan pajak sama dengan 0,3%, 0,3 kali bunga ya. Sedangkan ini min PV penghematan pajak tahun pertama sama dengan ini, bukan min ya, ini sorry ya, ini bukan ya, ini strip ya maksudnya. Ini jangan dilihat, nggak apa lah, yang penting PV penghematan pajak tahun pertama 10,8 dibagi itu 1 ditambah 0,12 hasilnya 94 gitu. 9,64 ya. Jika digunakan kredit boleh. Oh, nggak apa-apa, udah nggak apa, tenang. Jika digunakan kredit, ya makasih. Ya maaf ya, boleh. Jika dipergunakan kredit suku bunga murah atau ada subsidi ya, misal perusahaan dengan suku bunga hanya 8% per tahun, maka pembayaran bunga dan pokok pinjaman adalah sebagai berikut. Kita lihat tabel aja langsung, tahun pertama, kedua, ketiga. Saya angsuran pokok pinjaman 100 juta, bunganya kita bayar 24 juta ya, total pembayarannya 124. Terus tahun kedua pinjam 100 juta lagi, terus tabungannya dapat bayar, ini kita bayar 16, total pembayarannya 116. Terus tahun ketiga kita lihat di situ tulis 100 juta, bunganya kita bayar 8 juta, terus total pembayarannya 108. Dengan kredit yang diperoleh perusahaan sebesar 300 juta, tingkat bunga kredit 12%, maka PV pembayaran kreditnya sama dengan ya, PV kredit sama dengan CN per ini 1 plus R pangkat N ya. Kita masukkan itu, misalnya CN nya itu 24, itu tahun pertama, kita bagi 1 tambah 0,12 itu kita masukkan, ditambah misalnya tahun kedua kita kan tadi hasilnya 116, terus dimasukin aja bunganya ini 12%, pangkatnya pangkat 2 ya, tahun kedua soalnya, ditambah 108 itu total tadi, tambah 108 per 1 tambah 0,12 pangkat 3, kurang lebih kita ada hasil 280 juta. NPV kreditnya sama dengan 300 juta minus 280 juta. Kita hasilnya dapat 20 juta. Angka 20 juta saat ini akan menambah best cash NPV ya. Lanjut, penghitungan PV dari penghematan pajak. PV penghematan pajak sama dengan tarif pajak kali bunga, belum tentu dibagi nih ya, 1 ditambah bunga yang harus dibayar. Penghitungan PV penghematan pajak karena
penggunaan utang yang disubsidi. PV sama dengan tek pajak ya kali bunga dibagi 1 tambah bunga yang disubsidi. Kita ada tabel sudah, kita dapat lihat antara tahun 1, kedua, ketiga. Misalnya utang awal tahun pertama di situ udah 300, tahun kedua 200, tahun ketiga 100. Kita harus bayar bunga situ. Tahun pertama misalnya 300, di situ bayar bunga 24. Terus penghematan pajak yang kita dapat kan 7,20. Terus PV penghematan pajak di situ 6,43. Terus tahun kedua utang tahun kedua di situ 200. Bunganya kita bayar 16. Terus penghematan pajak di situ 4,80. Terus PV penghematan pajak di situ 3,83 ya. Terus tahun ketiga di situ 100. Terus bunga kita bayar 80. Terus penghematan pajak itu 80 juta ya, dari itu 100 juta itu 8 juta maksudnya itu. Terus penghematan pajak itu 2,4. Ya itu kan 100 juta itu ya. Terus penghematan pajaknya kita dapat 2,40 ya. Terus PV penghematan pajak kita 1,71. Itu dapat jumlah 11,97 ya. Terus jadi EPP sama dengan base case NPV ditambah NPV kredit ditambah total PB nya itu yang tadi jumlahnya 11,97 nya itu masukin. Terus masukin rumus kurang lebih jumlahnya 51,97 ya, 51,97 juta. Lanjut, penaksiran arus kas operasi pembiayaan modal rata-rata tertimbang. Cara menaksir arus kas operasi dalam bahasa Inggrisnya, mungkin bahasa gaulnya kurang lebih operating cash flow apa ini per apa ini per proses ya. Ya lah gitu mungkin saya kan. Terus proses ya. Terus jika proyek dibiayai dengan 100% modal sendiri, maka penghitungan laba setelah pajak tidak dikurangi dengan pembayaran bunga. Itu kan lihat rumus digit 10 ya. Terus jika proyek dibiayai dengan sebagian utang menggunakan rumus 7.11 ya. Jika proyek dibiayai dengan sebagian utang maupun dengan modal sendiri, seluruhnya menggunakan rumus 7.12. Ya, itu kan ya mungkin kita akan ada panduan modulnya, boleh kita dibuka itu rumus contoh soal halaman 7.26 itu di modul usia ekonomis proyek tahun pertama itu tahun ke-1 aktiva tetap yang diperlukan misalnya 10 juta dengan modal kerja senilai 5 juta ya. Penyusutan dalam tahun tersebut sebesar 10 juta, tidak ada nilai sisa dan modal kerja akan kembali sebagai terminal cash inflow pada akhir tahun pertama ya. Investasi didanai oleh utang sebanyak itu 10 juta dengan bunga 15% per tahun dan modal sendiri sebesar 5 juta dengan KE sama dengan itu 20%. Apa? Dengan KE itu ya negara 20%. Tarif pajaknya kita diketahui 25%. Nah, taksiran hasil operasi adalah sebagai berikut. Penghasilan penjualan misalnya kita dapat 30 apa ini? Sorry ya, mungkin nolnya kurang. 30 juta. Ya ada 30 ya, 30 juta. Ya, itu biaya-biaya kita tunainya itu ada 16,50 juta, penyusutannya 10 juta. Itu